Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eriska Melinda. Saya dari Prodi S1 Keperawatan semester 7. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang manajemen keperawatan, yaitu penerimaan pasien baru dan sentralisasi obat. Untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian penerimaan pasien baru. Penerimaan pasien baru merupakan salah satu bentuk pelayanan kesehatan yang komprehensif, melibatkan pasien dan keluarga, di mana sangat mempengaruhi mutu kualitas pelayanan. Salah satu strategi untuk mengoptimalkan peran dan fungsi perawat dalam tekanan pelayanan keperawatan adalah dengan melakukan proses penerimaan pasien baru sesuai dengan standar. Dengan harapan adanya faktor kelola yang optimal, sehingga mampu menjadi wahana bagi peningkatan keefektifan pelayanan keperawatan, sekaligus lebih menjamin kepuasan klien terhadap pelayanan keperawatan. Nah, setelah itu di sini ada tujuan penerimaan pasien baru. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, menerima dan menyambut kedatangan pasien dengan hangat dan terapeutik. Kemudian yang kedua, meningkatkan komunikasi antara perawat dengan pasien. Kemudian yang ketiga, mengetahui kondisi dan keadaan pasien secara umum. Kemudian yang keempat, menurunkan tingkat kecemasan kepada pasien. Kemudian di sini juga ada tahap-tahap penerimaan pasien baru. Di sini ada 2 tahap. Yang pertama ada tahap pra penerimaan pasien baru dan tahap pelaksanaan penerimaan pasien baru. Untuk yang pertama, di sini ada tahap pra penerimaan pasien baru. Di sini yang pertama ada menyiapkan kelengkapan administrasi asuransi atau tunai. Kemudian menyiapkan kelengkapan kamar sesuai pesanan. Kemudian yang ketiga, menyiapkan lembar penerimaan pasien baru. Kemudian yang keempat, menyiapkan lembar serah terima pasien dari ruangan lain. Kemudian yang keenam, menyiapkan format pengkajian. Kemudian menyiapkan info konsen sentralisasi obat, menyiapkan nursing kit, dan menyiapkan lembar tata tertib pasien dan pengunjung ruangan. Kemudian untuk tahap yang kedua, di sini ada tahap pelaksanaan penerimaan pasien baru. Yang pertama, pasien datang di ruangan diterima oleh kepala ruangan, atau diterima oleh perawat primer, atau diterima oleh perawat yang telah diberi delegasi. Kemudian yang kedua, perawat memperkenalkan diri kepada pasien dan keluarganya. Kemudian yang ketiga, perawat menunjukkan kamar atau tempat tidur klien dan mengantar ke tempat yang telah ditetapkan. Kemudian yang keempat, perawat bersama karyawan lain memindahkan pasien ke tempat tidur apabila pasien datang dengan kursi roda dan berikan posisi dengan nyaman. Kemudian yang kelima ada perawat primer menerima obat alat, data pemeriksaan penunjang yang dibawa dan catatan khusus dari perawat yang mengantar, kemudian mendokumentasikan pada lembar serah terima pasien dari ruangan lain dan penandatangan antara perawat sebelumnya dengan perawat primer. Kemudian perawat primer atau perawat asosiat melakukan pengkajian terhadap pasien sesuai dengan format. Kemudian yang ketujuh, memperkenalkan pasien baru dengan pasien baru yang sekamar. Kemudian yang kedelapan, setelah pasien tenang dan situasi sudah memungkinkan, perawat memberikan informasi kepada klien dan keluarga tentang orientasi ruangan perawatan, termasuk perawat yang bertanggung jawab dan sentralisasi obat, medis, dokter yang bertanggung jawab dan jadwal visit, dan juga ada tata tertib ruangan. Kemudian kesembilan, perawat menanyakan kembali tentang kejelasan informasi yang telah disampaikan. Apabila pasien atau keluarga sudah jelas, maka diminta untuk menandatangani lembar info konsen sentralisasi obat. Kemudian selain itu, di sini juga ada peran perawat dalam pelaksanaan pasien baru. Yang pertama ada kepala ruangan. Peran kepala ruangan yaitu menerima telepon, mendelegasikan perawat primer dan perawat asosiat. Kemudian tugas yang kedua, menerima pasien baru. Kemudian di sini peran perawat primer. Yang pertama, menyiapkan lembar serah terima dan penerimaan pasien baru. Kemudian yang kedua, menandatangani lembar penerimaan pasien baru. Kemudian yang ketiga, menerima obat, alat, data pemeriksaan penunjang yang dibawa dan catatan khusus. Kemudian melakukan pengkajian pada pasien baru, mengorientasikan klien pada ruangan dan tata tertib ruangan, memberi penjelasan tentang perawat dan dokter yang bertanggung jawab, dan memperkirakan hari perawatan jika memungkinkan.
Selanjutnya, memberikan penjelasan tentang sentralisasi obat kepada pasien. Kemudian yang ke-8, mendokumentasikan penerimaan pasien baru. Kemudian di sini juga ada peran perawat asosiat, di mana perannya yaitu hanya membantu perawat primer dalam pelaksanaan penerimaan pasien baru. Selain itu, di sini juga ada alur penerimaan pasien baru. Yang pertama, pasien datang ke poli rawat jalan, kemudian menuju rekam medis untuk mengambil nomor antrian. Kemudian pasien menunggu di ruang tunggu depan rekam medis dan menunggu panggilan. Pasien dipanggil bagian rekam medis untuk didaftarkan melalui komputer SIM-RS dan sidik jari. Kemudian setelah pasien terdaftar di komputer SIM-RS, maka pasien diarahkan menuju ke klinik yang dituju. Kemudian pasien dilakukan anamnesa dan pengukuran tanda-tanda vital oleh perawat. Pasien diarahkan ke kursi tunggu untuk menunggu panggilan. Kemudian perawat mengecek daftar nama di komputer SIM-RS dan memanggil pasien sesuai antrian di SIM-RS untuk masuk ke ruangan dokter. Kemudian dokter melakukan anamnesa ulang, pemeriksaan fisik dan tindakan jika dibutuhkan dengan didampingi oleh perawat. Dokter menjelaskan tentang kondisi dan diagnosa pasien. Dokter dan perawat mengisi asuhan pasien ke dalam SIM-RS. Dokter melakukan konsultasi atau rujuk internal dan mengirim ke klinik yang dituju jika dibutuhkan. Kemudian perawat atau bidan melakukan operan pasien ke klinik yang dituju. Dokter dan perawat membuat permintaan pemeriksaan laboratorium dan radiologi di SIM-RS jika dibutuhkan. Kemudian pasien diarahkan ke laboratorium dan radiologi jika ada pemeriksaan yang dibutuhkan. Hasil pemeriksaan tersebut nanti akan dibaca oleh dokter melalui SIM-RS. Kemudian pasien diarahkan petugas laboratorium untuk kembali ke klinik yang dituju. Kemudian dokter menjelaskan kembali kepada pasien atau keluarga hasil laboratorium atau radiologi. Untuk pemeriksaan laboratorium kimia, hasil dijelaskan oleh dokter di saat kontrol selanjutnya bagi pasien yang rawat jalan. Kemudian yang selanjutnya, dokter memberikan resep obat ke pasien melalui SIM-RS. Dokter mengisi resum pasien RS, kemudian pasien atau keluarga diarahkan ke farmasi untuk mengantri pengambilan obat melalui SIM-RS dan melaporkan ke bagian petugas farmasi. Kemudian selanjutnya pasien atau keluarga menunggu dipanggil untuk pengambilan obat yang sudah disiapkan oleh petugas farmasi. Petugas farmasi menjelaskan aturan obat kepada pasien dan keluarga. Kemudian pasien atau keluarga diarahkan ke kasir untuk mengurus administrasi untuk pasien umum. Kemudian pasien atau keluarga diperbolehkan pulang jika kondisinya sudah membaik dan sudah memungkinkan untuk pulang. Nah, selain penjelasan tentang penerimaan pasien barusan, di sini saya juga akan ingin menjelaskan sedikit tentang pengertian sentralisasi obat. Yaitu sentralisasi obat merupakan pengelolaan obat di mana semuanya obat yang akan diberikan kepada pasien selama perawatan di rumah sakit adalah sepenuhnya dikelola oleh perawat. Di sini juga ada beberapa hal yang diperlukan dalam pengelolaan obat tersebut. Yang pertama, dalam hal penanggung jawab pengelolaan obat adalah kepala ruangan yang secara operasional dapat didelegasikan kepada staf yang ditunjuk. Kemudian yang kedua, keluarga wajib mengetahui dan mengontrol penggunaan obat. Selain definisi yang barusan, di sini juga ada tujuan sentralisasi obat. Di sini ada tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan umum yaitu mengaplikasikan peran perawat dalam pengelolaan sentralisasi obat dan mendokumentasikan hasil pengelolaan sentralisasi obat. Kemudian yang kedua ada tujuan khusus, yaitu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman perawat primer dan perawat asosiat dalam penerapan prinsip 6T, yaitu tepat pasien, tepat obat, tepat dosis, tepat waktu, tepat rute, dan tepat dokumentasi. Kemudian yang kedua, mampu mengelola obat pasien, yaitu memberi obat secara tepat dan benar sesuai dengan prinsip 6T yang barusan. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kepatuhan pasien terhadap program terapi. Kemudian yang terakhir, meningkatkan kepuasan pasien dan keluarga terhadap perawat dalam pengelolaan sentralisasi obat. Nah, untuk selanjutnya di sini ada prinsip benar dalam pemberian obat. Di sini ada yang pertama, tepat pemberian obat, yaitu mengecek
program terapi pengobatan dari dokter. Yang kedua, menanyakan ada tidaknya alergi obat. Kemudian menanyakan keluhan pasien sebelum dan setelah diberikan obat. Kemudian mengecek label obat 3 kali saat melihat kemasan, sebelum menuangkan dan setelah menuangkan obat, sebelum memberikan obat. Terus mengetahui interaksi obat, kemudian mengetahui efek samping obat, hanya memberikan obat yang disiapkan diri sendiri. Kemudian tepat dosis, yaitu mengecek program terapi pengobatan dari dokter, kemudian mengecek hasil hitungan dosis dengan perawat yang lain. Terus yang ketiga, mencampur atau mengoplos obat sesuai petunjuk pada label atau kemasan obat. Yang ketiga, di sini ada tepat waktu, mengecek program terapi pengelolaan pengobatan dari dokter, kemudian mengecek tanggal kadaluarsa obat, terus kemudian memberikan obat dalam rentang 30 menit sebelum sampai 30 menit setelah waktu yang diprogramkan. Kemudian yang keempat ada tepat pasien, mengecek program terapi pengobatan dari dokter, memanggil nama pasien yang akan diberikan obat, mengecek identitas pasien pada papan atau kardeks di tempat tidur pasien yang akan diberikan obat. Kemudian yang kelima ada tepat cara pemberian, mengecek program terapi pengobatan dari dokter, mengecek cara pemberian pada label atau kemasan obat, kemudian memberikan per oral, mengecek kemampuan menelan, menunggui pasien sampai meminum obatnya, kemudian memberikan pemberian melalui intramuskular, tidak memberikan obat lebih dari 5 cc pada satu lokasi suntikan. Kemudian yang terakhir tepat dokumentasi, mengecek program terapi pengobatan dari dokter, mencatat nama pasien, nama obat, dosis, cara, dan waktu pemberian obat. Kemudian mencantumkan nama atau inisial dan paraf, mencatat keluhan pasien, mencatat penolakan pasien, mencatat jumlah cairan yang digunakan untuk melarutkan obat pada pasien yang memerlukan pembatasan cairan. Kemudian selanjutnya mencatat segera setelah memberikan obat. Dan untuk pengalaman saya selama praktek di rumah sakit tentang penerimaan pasien baru dan sentralisasi obat. Untuk yang pertama, pada penerimaan pasien baru pengalaman saya, yaitu perawat ruangan memberitahu jika akan ada pasien baru, dan perawat ruangan memberi tugas kepada saya untuk menerima pasien tersebut. Kemudian langkah yang pertama, saya menyiapkan kamar pasien sesuai dengan arahan perawat ruangan. Kemudian memperbed tempat tidur pasien. Jika pasien datang dengan keluarganya, selanjutnya saya mengantar pasien tersebut ke ruangan yang telah disiapkan. Kemudian saya melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dan tidak lupa menanyakan keluhan pada pasien tersebut. Dan untuk perawatan selanjutnya dilakukan oleh perawat ruangan. Kemudian untuk sentralisasi obat, saya juga ikut melakukan pemberian obat kepada pasien dengan dosis yang sesuai dengan pasien. Dalam pemberian obat, langkah pertama yang saya lakukan sebelum saya memberikan obat tersebut, saya menanyakan kembali nama pasien dan mengecek obat yang akan diberikan sesuai atau tidak. Mungkin hanya sekian yang bisa saya jelaskan tentang manajemen keperawatan penerimaan pasien baru dan sentralisasi obat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.